Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innahu asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya. Bukan kita manusia saja, tetapi seluruh makhluk Allah, baik yang ada di langit dan di bumi. Dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara rasa syukur kita di kesempatan yang berbahagia ini, di tanggal 2 Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan 18 Agustus 2023 Masehi, alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali. Karena di tahun yang lalu, di bulan Zulqa'dah, itu terakhir kajian kita yang sekali sebulan. Karena alhamdulillah jadwal kita di setiap Jumat pekan ketiga. Namun qadarallah wa masya'a fa'al, dan afwan jiddan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, di bulan Zulhijjah kami tidak bisa hadir di masjid kita ini karena sedang safar. Begitu juga di bulan Al-Muharram di pekan ketiga kami juga tidak bisa, tapi alhamdulillah telah dihubungi panitia Bapak Muhammad Arif bahwa kami tidak bisa menghadiri untuk kita belajar bersama-sama. Karena waktu itu kegiatan daurah doa di Masjid Abu Darda. Dan sudah setahun, kalau tahunnya 1444 Hijriah. Sekarang 1445 Hijriah, kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Karena kemungkinan di antara kita atau saudara kita atau jamaah kita mungkin sudah dahulu meninggalkan kita, menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah modal bagi kita, modal bagi seorang muslim dan muslimah, yaitu nafasnya. Selagi masih hidup, Allah beri kesempatan hidup, maka itu adalah modal seorang mukmin dan mukminah agar bisa memperbaiki akhir usianya. Sisa-sisa umur, maka pergunakanlah untuk memperbaiki masa lalu yang mungkin telah melanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sisa-sisa umur kita Allah berikan kemudahan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla
dan untuk menyesali apa yang telah langgar di sebelum-sebelumnya. Sebagaimana fotokopi yang ada di hadapan bapak-bapak ibu semua jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab, tema yang akan kita usung di kesempatan yang berbahagia ini adalah di antara tanda kebahagiaan. Kita beri judul di antara, karena tanda kebahagiaan, tanda-tanda kebahagiaan itu sangatlah banyak. Di kesempatan ini kita tidak menyebutkan semuanya, hanya di antaranya. Mudah-mudahan yang sedikit ini untuk bisa menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita, dan menjauhi segala perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini kita sama-sama bisa lihat, sengaja kita printkan kepada Bapak Ibu, karena kalau tidak diprintkan terkadang kita melompat-lompat, lari dari temanya, apa yang kita angkat, larinya kemana-mana. Yang pertama. Yang kedua, seandainya tidak sempat, catatan atau tulisan yang sederhana ini bisa dibaca di rumah, bisa bersama-sama dengan ibu anak-anak, sambil mendengarkan ini yang dipelajari tadi di Masjid Ubay bin Ka'ab, dan bisa juga didengarkan kepada anak-anak ini yang dipelajari, ambil poin-poin pentingnya, sehingga ilmu yang kita dapat di majelis ilmu tidak berhenti di kita. Yang pertama, yang mendapatkan kebaikan ini selain untuk diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan seandainya bisa juga kita kepada teman-teman, saudara-saudari. Dan jika bisa mampu untuk mengetik, sekarang media sudah banyak. Media sudah banyak, kita ketik berapa poin, kita share di media, yang itu kebaikan, mudah-mudahan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kebaikan, jalan kebaikan, tinggal kita mau untuk melangkahkan kaki atau tidak. Apakah kita berhenti di situ saja atau mau berusaha untuk menggapai apa yang telah Allah janjikan di akhirat kelak. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini di awalnya pada alinea pertama, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap jiwa, oleh setiap insan. Itu garis besarnya. Semua kita ingin bahagia. Hatta orang kafir pun ingin bahagia. Namun banyak cara yang dilakukan oleh manusia. Ada terkadang mereka melakukan sesuatu yang di luar pengetahuan kita, atau di luar yang Allah syariatkan. Seperti mereka mencari sesuatu kegiatan, mengadakan majelis-majelis tertawa, dalam tanda kutip, maksud majelis tertawa, untuk menghibur jiwanya, karena jiwanya kosong dengan rasa bahagia. Banyak sekali acara-acara yang kita perhatikan digelar oleh manusia di zaman kita ini, seperti stand up komedi dan segala macamnya, yang semuanya berbohong agar manusia tertawa. Ini tidak dibenarkan di dalam agama kita, karena agama kita mengajarkan kejujuran. Hatta dalam keadaan bercanda pun, di dalam agama kita tetap jujur. Tetap jujur. Dan sebagian manusia yang lainnya, yang Allah lebihkan berupa harta, maka mereka mengadakan traveling, mengadakan shopping, jalan-jalan, belanja ke mall, pusat perbelanjaan, dan istilah-istilah sekarang yang hailing dan segala macamnya yang kita tidak paham. Tetapi itu kita baca, apa maksudnya. Yang penting tujuannya dari orang-orang, manusia-manusia yang melakukan hal tersebut adalah untuk mencari kebahagiaan. Dan alhamdulillah agama kita, syariat yang mulia ini Allah turunkan kepada seluruh manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia, agar yang menjalankannya menjadi bahagia. Agar yang menjalankannya menjadi bahagia. Orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat terlarang, sesaat bahagianya, atau minuman keras sesaat. Melakukan apa istilahnya, yang ke diskotik itu sesaat. Besok bangun habis efeknya penyesalan.
kekosongan jiwa bahkan lebih kering dari sebelumnya. Karena yang diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan, kebahagiaan yang semu, yang merupakan fata morgana, bukan kebahagiaan hakiki yang telah Allah turunkan untuk seluruh makhluknya. Jadi di antara kita sebutkan di sini, di antara yang membuat kita bahagia, contohnya di sini adalah pernikahan. Pernikahan adalah syariat yang sangat panjang. Itu tergantung perjodohan, karena ada seseorang yang tidak bertahan lama berpisah, tetapi secara umumnya itu ibadah yang panjang, membina bingkai rumah tangga, dan itu adalah kebahagiaan. Dan sepertinya kita alhamdulillah sebagian besar sudah menikah. Mungkin ada satu orang yang belum, yang wajah yang mau nambah gitu. Masya Allah. Itu adalah merupakan apabila kita amalkan, kita lakukan, maka membuat kita bahagia. Kita lihat 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, atau di antara bapak-bapak kita yang sudah putih jenggotnya 30 tahun yang lalu, ketika orang menghadiri walimahan atau pernikahan akad nikah, bahagia. Alangkah bahagianya, sehingga dikatakan oleh pepatah Arab itu bahwasanya hari yang paling indah itu saat pernikahan, dan hari yang sangat menyedihkan ketika sakit gigi. Ketika sakit gigi itu tidak ada yang besuk, tidak ada yang bawa buah-buahan, itu tidak ada yang besuk, kecuali yang sakit dirawat opname, itu beda. Tapi kalau untuk sakit gigi biasa, sakit gigi orang biasa saja, nggak ada orang. Terkadang mendoakan pun tidak. Dan doa syafaqallah tidak ada. Nah, itu makanya istilah orang Arab, hari yang paling berbahagia adalah hari pernikahan, dan hari yang membuat sedih, maksudnya sedih selain meninggal. Kalau meninggal itu sudah jelas, atau bencana yang lainnya, adalah ketika saat sakit gigi karena tidak ada yang melihat atau membesuk. Di sini dalam surah Ar-Rum kita nukilkan dalilnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, itu dia di sini. Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ini bagi yang belum menikah, bagi yang belum menikah, maksudnya yang belum sama sekali, motivasi. Ayat ini motivasi bagaimana seseorang itu mendapatkan kebahagiaan, ketentraman jiwa agar segera mencari pasangan hidupnya. Kemudian di antaranya yang kita ambil contoh di tulisan ini, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Ini poin-poinnya, istilahnya sebelum kita masuk ke pelajaran kita bawakan muqaddimahnya, pengantarnya. Nabi SAW pernah bersabda kepada Bilal bin Rabah, Bilal muazzin Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya Bilal, wahai Bilal, aqimis shalah, tegakkanlah salat, arihna biha, dan buatlah kami tenang dengannya. Maksudlah istirahatkanlah kami dengannya.
di dalam ibadah salat Nabi SAW mendapatkan rasa istirahat. Bagaimana kita beristirahat sesudah melakukan aktivitas atau olahraga? Istirahat membuat kita nyaman, tenang. Dan Nabi SAW di hadis ini menjelaskan bahwa ketenangan itu didapatkan ketika salat. Sebagaimana yang diriwayatkan yang lain, waju'ila qurratu aini fi shalah. Dijadikan sejuk pandangan mataku ketika salat. Bagaimana teduhnya pandangan Nabi SAW, bagaimana senangnya, bahagianya jiwa Nabi SAW ketika Nabi SAW menegakkan salat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena kekhusyukan yang sempurna, ibadah yang sempurna yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, itu yang membuatnya Nabi SAW menikmati ibadah. Berbeda dengan orang-orang yang imannya rusak, apalagi orang-orang munafik, waliyazubillah, mereka lalai. Mereka lalai, hatinya tidak hadir, malas, kusala, malas, dan itu pun hanya untuk dilihat oleh manusia. Hati-hati terhadap sifat yang ini telah ada di zaman Nabi SAW. Orang-orang munafikun itu telah ada di zaman Nabi SAW. Mereka di belakang soft di belakang Nabi SAW. Mereka ikut berperang dengan Nabi SAW. Akan tetapi hati mereka membenci, memusuhi agama Islam dan orang-orang Islam. Ini hati-hati terhadap kita. Karena kalau sudah ada malas di dalam jiwa kita, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbagus ibadah kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar rasa malas itu jauh dari jiwa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwasanya seluruh amalan yang Allah perintahkan itu membuat hati kita tentram, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita tenang. Begitu juga sebaliknya, apapun yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu apabila kita jauhi, itu membuat jiwa kita bahagia. Kalau kita langgar, itu membuat hati kita tidak tenang. Dan kita pun malu dilihat oleh orang. Apabila kita melakukan dosa, kesalahan, pelanggaran, kita pun malu dilihat oleh orang atas perbuatan tersebut. Jadi kita tutup bahwasanya seluruh perbuatan baik amal soleh itu man amila solihan min zakarin au unta wa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan thayyibah. Itu tidak ada di fotokopi. Itu dalam surah, catat saja di sudutnya. Dalam surah An-Nahl ayat 97, bahwasanya man amila sholiha, barang siapa yang beramal soleh min zakarin au unta, baik dia laki-laki walaupun perempuan atau perempuan, wa huwa mu'min, ini syaratnya, dan dia beriman, maka inilah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, falanuhyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik yang tentu membuat hati seorang hamba menjadi bahagia dan tentram. Masyarul muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah. Jadi itulah yang sebagai muqaddimah kita, seluruh amal soleh apapun bentuknya, baik itu qiraatul Quran, tadi yang kita telah sebutkan di antaranya, apakah itu memberikan sedekah. Sedekah itu yang memberi itu, setelah kita memberi, alangkah lapangnya jiwa kita, alangkah lapangnya dada kita setelah melihat, apalagi orangnya bersyukur, enggak ketika membutuhkan, kita lihat wajahnya begitu bahagia, alhamdulillah, masya Allah, dan segala macam, terima kasih, jazakallah khairan, dan segala macamnya. Padahal kita lebih bahagia dari orang yang kita beri, dari melihat orang itu bahagia, padahal jiwa kita sebenarnya lebih bahagia. Apapun bentuknya, ibadah haji, umrah, seluruhnya, maka itu membuat hati kita bahagia. Karena untuk itu kita diciptakan.
Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kebahagiaan kita sebagai seorang hamba. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Jadi di antaranya ini diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi kita mengambilnya dari matan, di awal matan Qawaidul Arba'. Apa bunyinya? Sebagaimana yang diungkapkan, dinukilkan ungkapan oleh Ibnu Qayyim, kalau tidak salah di kitab Al-Fawaid, tetapi kita ini ambil dalam awal matan Qawaidul Arba', bahwasanya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah berkata, nah ini ungkapannya, satu alinea, As'alullah al-Karim Rabbal Arsil Azim. Jadi aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb Aras yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dia menjagamu di dunia dan di akhirat. Itu doa yang pertama. Wa yaj'al laka mubarakan aina ma kunt. Lalu yang kedua, diberkahi dimanapun kamu berada. Yang ketiga, wa ayyaj'alaka mimman idza a'tiya syakar. Dan menjadikanmu termasuk golongan jika diberi kenikmatan, idza a'tiya syakar, apabila diberi kenikmatan, sesuatu kelapangan, bersyukur. Wa izabtuliya sabar, dan jika diuji, bersabar. Wa iza aznabash istighfar, istilahnya ketika melakukan dosa maksiat maka beristighfar. Ini dilanjutkan pada bagian akhirnya, fa inna haula'i thalathata unwanu sa'adah. Karena tiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Nah ini dia, baru masuk kita dalam pembahasan. Jadi kita membahas apabila diberi, idza u'tiya syakar, jika diberi maka bersyukur. Itu tanda kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, apabila diberi ujian, izabtuliya sabar. Jika diberi ujian, musibah, apapun bentuknya, bersabar. Itu tanda kebahagiaan. Dan yang ketiga, jika melakukan dosa, maksiat, beristighfar. Itu tiga tanda kebahagiaan yang insya Allah akan kita bahas di perjumpaan kita kali ini. Dalam 7:30 baru mau masuk pembahasan. Itu makanya sengaja difotokopikan kalau tidak sempat, karena hari Jumat, Rabu dengan Jumat ada kegiatan Ba'da Isya tahsin. Khawatirnya di antara bapak-bapak ada yang setelah ini tahsin, durasinya sangat banyak, panjang, dari maghrib sampai selesai tahsin. Panjang pula nanti halakohnya, gilirannya selesai jam 10. Ini gara-gara kajian Ustaz tadi lama kali, dah lama kita mulainya. Tapi insya Allah sabar dalam talabul ilm. Harus ada kesabaran juga, salah satu tanda dari kebahagiaan. Jadi di sini sudah jelas. Yang pertama, Syekh mendoakan orang-orang kaum muslimin dan muslimat secara umumnya dan terkhusus bagi yang mempelajari matannya. Apakah sudah ada dibahas matan Qawaidul Arba' di masjid ini? Sudah ada kajiannya? Masjid kita? Udah Bapak Muhammad Arif? Ini bisa di-request kepada ustaz-ustaz yang lain. Dibahas ini Qawaidul Arba', 4 kaidah untuk memahami tauhid. Bisa dengan 4 kali pertemuan insyaallah selesai, karena tidak terlalu panjang, lebih pendek dari Ushulus Salasah, Siapa tahu ada ustadz yang lain yang lebih mumpuni, mungkin bisa di-request, karena pelajaran tauhid terus diulang-ulang. Tauhid merupakan kebahagiaan juga. Nanti insyaallah bisa kita singgung kalau sempat, insyaallah. Tapi kalau tidak, sesuai dengan apa yang telah disusun ini.
Jadi didoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat, terkhusus orang yang mempelajari kitabnya ini. Lalu meminta dengan Asmaul Husna wa Sifatul Ulia. Nah, itu jangan lupa kita di dalam berdoa, pujilah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyak pujian. Seperti Nabi SAW dengan pujian yang banyak baru meminta. Pujian yang banyak disebutkan semuanya, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wa Ikram, itu sebut, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu samad lam yalid wa lam yulad, minta keinginan kita. Puji Allah dengan tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Engkau yang Maha Agung, Engkau yang menciptakan, Engkau segalalah ketentuan. Yang Maha, sebut Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, mintalah. Dan jika itu yang kita lakukan, berbahagialah kita, karena doa adalah ibadah dan itu merupakan kebahagiaan. Jadi di sini 3 doa yang diungkapkan menjaga kita di dunia dan di akhirat, menjadikan diberkahi dimanapun berada, dan yang ketiga tadi menjadikan kita termasuk golongan yang apabila diberi bersyukur, jika diuji bersabar, dan jika berbuat dosa beristighfar. Di bagian yang hitam, tulisan yang hitam, keutamaan mendoakan saudara tanpa sepengetahuan saudaranya. Ini subbabnya. Apa maksudnya? Maksudnya bahwasanya kita mengetahui doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi di sini anjuran bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita minta kepada Zat Rabb kita yang maha mulia, yang maha kaya, maka jangan sesekali kita meminta yang sedikit. Dan Allah pun marah kalau kita tidak meminta kepadanya. Seolah-olah kita sombong. Seolah-olah kita sombong, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu dengan merengek-rengek. Merengek-rengek dalam bahasa kita, maksudnya kita betul-betul butuh mengulang-ulangnya dengan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ibadah sebenarnya. Walaupun dikabulkan tidak dikabulkan, yang penting kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang tergesa-gesa. Maksudnya yang tergesa-gesa, sudah 1 bulan yang keinginan kita tidak juga dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Ingatlah bahwasanya apapun yang kita minta, maka Allah akan mengabulkannya. Tidak itu di dunia, pasti Allah kabulkan di akhirat. Seandainya Allah tidak mengabulkan permintaan kita di dunia, Allah akan berikan berupa pahala yang melimpah di akhirat kelak. Berkat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nanti berikan pahala yang begitu besar, ganjaran yang begitu besar di akhirat kelak. Jadi di sini dijelaskan bahwa doa merupakan senjata seorang mukmin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat senang terhadap hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini kita bawakan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, "Ma min 'abdin muslimin." Tidak ada seorang muslim pun yang yad'u li akhi, yang mendoakan saudaranya bi zahril ghaib, yang mana tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, illa qalal malaku walaka bimithlin. Maka malaikat akan berkata, maksudnya akan berdoa, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Perhatikan, malaikat, sebagaimana kita ketahui doa malaikah mustajabah. Doanya malaikat itu mustajab. Apa yang kita doakan, maka kita didoakan juga oleh malaikat sebagaimana kita doakan. Di riwayat yang lainnya bahwasannya da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa diketahui olehnya adalah doa mustajab. Inda ra'si malak, di atas kepala orang yang berdoa ada malaikat
muwakkalu kullama da'a li akhih. Jadi malaikat itu diutus sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin walaka bimithlin. Amin, dan kamu juga mendapatkan seperti itu. Di sini kita jelaskan, dan ini ungkapan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang kita nukilkan di sini, bahwasanya orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya itu adalah tanda jujurnya keimanan, bukti jujurnya keimanan seseorang. Karena ini adalah implementasi realisasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidaklah dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia menyukai apa yang disukai untuk dirinya untuk saudaranya. Maksudnya dia menyukai apa kebaikan bentuknya untuk saudaranya sebagaimana dia juga menyukai tersebut. Dan ini keimanan yang tingkat level tinggi. Dan inilah keimanan yang pernah dicontohkan oleh generasi awal umat ini, yaitu generasi para sahabat. Sebagaimana mereka mendahulukan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di dalam surat Al-Hasyr, mereka melakukan ithar, maksudnya mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya. Ini bukan sembarangan level tingkat keimanan yang tinggi. Dan inilah hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sebagaimana orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang tidak memiliki apa-apa, maka ditolong oleh kaum Ansar, bahkan mendahulukan orang muhajirin dibandingkan dirinya sendiri. Ini telah dibuktikan oleh sejarah bagaimana keimanan yang telah ditarbiyah oleh Nabi SAW kepada para sahabat, dan sahabat pun mengamalkannya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang mengikuti bagaimana cara sahabat yang telah dibimbing, dibina oleh Nabi SAW, maka berbahagialah. Itulah kebenaran, patokan kebenaran di dalam agama kita. Tidak mungkin doktor, profesor, sumbu kompor di zaman ini, kok ada gelar sumbu kompor, apapun gelarnya, syekh atau apa, yang lebih mengilmui, mengetahui agama ini, melebihi Nabi SAW. Dan Nabi telah mendidik sahabatnya seolah-olah apabila ingin melihat agama Islam, inilah, lihatlah prakteknya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sudah azan? Mungkin kita azan dulu, insyaallah pada Isya kita lanjutkan. Pegangan seorang mukmin, seorang mukminah yang paling utama adalah amalus saleh, amal yang saleh. Orang yang ingin selamat dari fitnah, orang yang ingin selamat dari mara bahaya, dia mesti berpegang teguh terhadap amal saleh yang selalu dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal." Ini di zaman Nabi. Badiru bil a'mal, 1400 tahun yang telah berlalu. Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Badiru bil a'mal, fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi SAW mengibaratkan fitnah itu seperti malam gelap gulita? Karena sulitnya bagi seseorang membedakan ketika fitnah itu muncul. Sulit bagi seseorang membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Bagaikan malam gelap gulita. Sampai bahaya fitnah itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu
kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sampai terjadi ketika itu seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore harinya murtad, di sore harinya mukmin, di pagi harinya murtad. Betapa banyak orang yang menjual agamanya ketika itu. Apa makhrajnya? Jalan keluarnya apa? Amal saleh, istiqamah di atas amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat pijakan kita ini. Hidup di akhir zaman, ingin selamat, maka berusahalah berpacu untuk melaksanakan pintu-pintu kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam beribadah. Bukan berlombalah kalian dalam mencari harta, bukan berlombalah kalian dalam mencari istri, berlombalah kalian dalam mencari pekerjaan, berlombalah kalian dalam mencari rumah, tidak. Tapi berlombalah kalian di dalam mencari kebaikan, dalam beribadah. Makanya ketika kita misalkan lihat teman kita, saudara kita berpuasa misalkan Senin Kamis, maka hendaknya itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba dengannya. Ketika kita lihat teman kita ada yang mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan, maka itu menjadi cambuk, motivasi bagi kita untuk berlomba dengannya. Ada yang bersedekah, ada yang memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin dan sebagainya. Itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba. Dan seperti itulah seharusnya kita. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika menyebutkan tentang surga, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian itu, mencari surga Allah, mencari ampunan Allah, hendaklah mereka saling berlomba satu dengan yang lain. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini orang banyak berlomba tidak untuk urusan akhirat tapi untuk urusan dunia. Padahal dunia akan kita tinggalkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali bahwasanya setelah kita mengetahui bagaimana kasih sayangnya ulama, sebagaimana di awal matan yang disusunnya mendoakan kita. Karena orang-orang yang beriman dan Nabi SAW juga disifati dengan bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman itu ada rasa kasih sayangnya. Hendaklah kita memiliki jiwa tersebut terhadap sesama kita, saudara-saudari kita, agar memiliki kasih sayang sebagaimana yang kita contohkan tadi, bagaimana kasih sayangnya antara muhajirin dan ansor. Lalu kita ke doa yang pertama, ada bagian yang hitam sebelah kanan. Yang pertama, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dunia dan di akhirat. Al-Qurtubi dalam kitabnya Jamil li Ahkamil Quran mengatakan, barang siapa yang menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah mencukupi kebutuhannya. Jadi harus kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa zikir pagi kita di waktu pagi dan petang hari, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih la sana kullah wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Jadi tanpa kita menyerahkan segala urusan kita, maka tidak akan beres apapun yang kita lakukan. Tetapi kalau kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia dan di akhirat, maka Allah akan menolong kita, dan kita yakini bahwa tidak ada satupun kemampuan kita, walaupun hanya sekejap mata, hanya pecingan mata kita, tidak ada. Karena itu semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Syaratnya agar kita mendapatkan ini adalah untuk menjaga batasan-batasan Allah, untuk menjaga hukum-hukum Allah. Sebagaimana hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada sahabat kecil Abdullah bin Abbas, ya gulam. Lalu Nabi menasihatkan di tengah-tengah hadis itu, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah maksudnya menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu yang kita lakukan, yang kita amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan itu
apabila di dunia, urusan dunia, Allah akan menjaga tubuhnya, anak-anaknya, keluarganya, dan hartanya, kekayaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, Ar-Ra'du ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah humul malaikah yahfazunahu bi amrillah fa idza jal qadar khallau anhu. Maksudnya mereka adalah para malaikat yang menjaga manusia dengan perintah Allah. Jika takdir yang akan menimpanya, malaikat ini akan menyingkir darinya. Kecuali yang telah ditakdirkan, misalnya dia mendapatkan kecelakaan ditakdirkan, itu sudah ketentuan. Maksudnya malaikat tidak bisa menjaga yang hal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, penjagaan agama, itulah penjagaan akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjaga, maka itu adalah penjagaan agama kita, sebagaimana apapun yang terjadi pada kita tentang fitnah-fitnah yang ada, terutama di zaman kita ini, maka Allah lindungi kita dari keselamatan. Allah lindungi kita dari keselamatan. Ada doanya nanti yang kita nukilkan di sini yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, Allahumma fazni bil islami qa'ima wa fazni bil islami qa'ida wa fazni bil islami raqida wala tusmit bi aduwa hasida. Maksudnya di sini dijelaskan bahwasanya Nabi SAW meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dalam keadaan Islam, baik itu ketika berdiri, duduk dan berbaring, dan jangan jadikan musuh atau orang hasad menguasai diri Nabi SAW. Itu doa Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa kedua yang pada matan tadi, agar Allah menjadikan kita diberkahi dimanapun berada. Sebagaimana ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 31, ini mengisahkan Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kunt. Jadi Allah telah menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Wa ausani bis shalah waz zakati ma dumtu hayya. Jadi tetap diwasiatkan kepadaku, maksudnya Nabi Isa mengungkapkan di sini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwasiatkan untuk salat, zakat semasa aku hidup. Maksudnya selagi masih hidup maka melakukan ibadah tersebut. Karena ibadah itu hanya sampai kita wafat. Setelah wafat tidak ada lagi ibadah. Yang ada hanyalah catatan-catatan amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita ke bagian yang di belakang. Ini nanti bisa dilihat tafsir As-Sa'di mengenai ayat tersebut. Yang ketiga, inilah pembahasan kita. Yang doa di matan itu, inilah pembahasan kita, yaitu menjadikan kita wa ja'alaka mimman iza u'tiya syakar wa iza btuliya sabar wa iza aznaba istighfar. Ini dia di antara 3 tanda kebahagiaan yang insyaallah kita selesaikan, mudah-mudahan cepat, kita cepat saja, yaitu jika diberi bersyukur. Jika diberi bersyukur, itu tanda kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama, jadi yang kita batasi 3 saja, karena awal muqaddimah tadi kita sudah sebutkan rata-rata istilahnya pada umumnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Ini salah satu 3 tanda, di antara 3 tanda tersebut adalah yang kita bahas, 3 ini saja kita cukupkan. Yaitu syukur. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri kita dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian, dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah,
melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Ini adalah dinukil dari kitab Madarijus Salikin, ungkapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fazkurni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi sudah seyogyanya bagi kita, yang terutama bagi orang yang telah diberi taufik berupa ilmu dan amal soleh, agar bersyukur atas anugerah ini. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hamba jutaan, miliaran jiwa, Allah pilih kita di antaranya, terkhusus di majelis ini, maksudnya kita bisa menghadiri pada saat ini. Walaupun di masjid-masjid yang lain adalah halaqah-halaqah ilmiah yang lain, cuman untuk di daerah ini Allah pilih kita. Allah berikan keberkahan pada waktu kita dalam menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita hadiri dalam hati kita. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kita untuk beribadah kepadanya, untuk mempelajari syariatnya, maka itu adalah nikmat yang tiada taranya. Nikmat yang banyak sekali. Melebihi nikmat-nikmat yang dimiliki oleh orang-orang kaya, orang yang banyak harta. Tetapi harus kita sadari, harus kita yakini bahwasanya ini petunjuk yang akan membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Kalaulah tidak itu hadir bagi kita, maka kita kepanasan dengan mobil-mobil orang yang bergonta-ganti. Patang lain lo tuh, kini lah lain lo. Kita sendiri yang panas. Karena belum sampai ilmu ajaran agama itu yang ada pada kita. Berlomba-lombanya para sahabat bukan di masalah harta. Bukan di masalah harta, tetapi dalam masalah amal soleh. Mereka juga sedih apabila ketika berinfak, bersedekah, mereka tidak bisa. Itu yang mereka sedihkan. Itu yang mereka sedihkan. Namun mereka berpacu di amalan-amalan yang lainnya. Sehingga ketika itu datang para orang-orang du'afa kepada Nabi SAW, mengadukan tentang bagaimana nasib mereka. Yang dimana orang-orang kaya sholat sebagaimana mereka sholat. Orang-orang kaya yang Allah lebihkan harta berpuasa sebagaimana mereka berpuasa. Namun ketika bersedekah, orang-orang kaya bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Itu yang mereka adukan kepada Nabi SAW. Jadi apa yang terasa oleh mereka adalah masalah harta tentang infak, tentang sedekah fisabilillah. Orang menyumbangkan kudanya untuk pergi berperang, orang menyumbangkan dinar dirhamnya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika itu orang-orang miskin tidak bisa, di situ yang membuat mereka sedih. Lalu Nabi SAW mengajarkan, ini juga diamalkan akhirnya oleh orang-orang yang kaya. Bacalah setiap selesai sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Akhirnya zikir tersebut diketahui oleh orang-orang kaya, diamalkan juga. Datang lagi ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang-orang yang diberi kelebihan juga mengamalkan apa yang kami amalkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi puncak rasa syukur itu yang di sini kita bawakan tafsir As-Sa'di adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini amalan yang ringan tetapi berat diamalkan. Apalah susahnya mengucapkan subhanallah, sampai dirawat pun, di opname pun kita di rumah sakit, sebenarnya masih bisa kita berzikir. Namun itu tidak akan diberikan kecuali oleh orang-orang yang Allah inginkan, Allah berikan kemudahan baginya. Kalau kita lihat video cuplikan Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika memberikan tausiah,
ada waktu jeda, itu lisannya nggak pernah berhenti bergerak. Menunduk pas misalnya memberikan wejangan tausiah lalu berhenti, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, tapi entah sahih atau tidak, pernah juga kita dapat berita ada ulama itu sampai masuk ke toilet menutup mulutnya karena sudah biasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat-tempat yang kotor, yang najis, tidak boleh kita berzikir. Itu makanya setelah selesai buang hajat, ghufranak, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama karena kita tidak selama ini tidak bersyukur tentang nikmat mudahnya kita buang kotoran, kan kita biasa-biasa saja. Keluar sudah kemudian kita lalai ketika di tempat bermenung, kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu bentuk syukur yang sempurna kita bawakan sebagaimana Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika malam melihat Nabi SAW lalu bertanya kepada Nabi SAW. Nabi dalam keadaan lama berdirinya sampai bengkak kakinya. Lalu Nabi SAW berdoa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah engkau seorang yang diutus? Bukankah engkau ya Rasulullah orang yang diampuni dosamu yang lalu yang akan datang? Maka Nabi SAW menjawab, iya semuanya. Maka ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah selayaknya bagiku menjadi hamba yang bersyukur? Abdan syakura. Dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk orang yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur kepadaku. Baik. Lalu yang kedua, apabila diuji maka bersabar. Apabila diuji maka bersabar. Sebenarnya banyak tentang sabar ini, pembahasan yang luas. Cuman yang kita singgung di sini garis besarnya, mudah-mudahan dengan ini kita bagaimana seseorang itu apapun kejadiannya bisa bersabar dan yakinkan dalam dirinya dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Di sini kita bawakan dalilnya dalam surah Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi sabar di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Ushul Tsalatsah. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan amal soleh butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Alangkah susahnya jiwa ini. Misalnya kita meninggalkan keluarga kita menuju masjid ini, duduk sejenak untuk mendengarkan kalamullah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tidak ada kesabaran, apalah kaji kulo ustaz kalau pernah nang, lalu kita pergi tidak bersabar. Tidak bersabar. Butuh kesabaran. Apapun ibadahnya kita butuh kesabaran dalam melakukan ketaatan. Yang kedua yaitu sabar dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu. Untuk meninggalkannya butuh kesabaran kita. Karena apalagi dikala kita sendiri yang tidak ada orang di sekitar kita, yang kita menganggap kita sendiri, lalu kita tidak sabar, maka hilanglah ilmu kita semuanya. Maksudnya hilang ilmu kita semua, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada, maka terjadilah maksiat tersebut. Terjadilah maksiat tersebut. Waliyazubillah. Jadi buktinya kita harus juga bersabar terhadap hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya. Lalu yang ketiga yaitu sabar atas takdir-takdir, baik itu
takdir yang baik dan yang buruk, terutama terhadap yang buruk. Bagaimana kita mengingkari dongkolnya jiwa kita, downnya bahasa sekarang, jiwa kita ketika terjadi musibah. Ketika orang-orang yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berat. Itu sangatlah berat. Kecuali bagi orang yang telah mengetahui keimanan terhadap takdir, rukun iman yang keenam. Memang pokoknya rukun iman yang 6 itu yang paling pokok diantaranya adalah yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pokoknya, itu pondasinya. Cuman penilaiannya, hasilnya adalah di rukun yang keenam. Betapa banyak orang yang taat, rajin beribadah, ketika diberikan ujian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lupa. Seolah-olah Allah tidak sayang. Dan betapa banyak kita jumpai, bukan banyak, ada kita jumpai orang-orang ketika ditimpa musibah maka dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya bahwasanya kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika takdir buruk menimpa, maka kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya akan mengingkari kejadian ini sementara telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Telah ada ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagaimana kita harus bersabar apapun kejadiannya, terutama terhadap perihal-perihal yang akan membuat jiwa kita goncang. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan perihal orang beriman. Ajabal limril mu'min. Sungguh ajaib, anehnya perihal orang beriman ini. Inna amruhu kulluhu khair. Apapun urusannya, seluruhnya baik. Apapun urusan orang beriman ini, seluruhnya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidaklah namun yang terdemikian ini tidaklah bisa didapat kecuali oleh orang yang mukmin. Inna asabathu sarra'a syakar. Jika diberi kesenangan, dia bersyukur. Fakana khairal. Itu baik baginya. Wa in asabathu sarra'u sabar. Dan apabila diberikan kesempitan, maka dia pun bersabar. Diberi kesusahan, dia pun bersabar. Fakana khairul. Maka itu pun baik baginya. Jadi apapun kondisinya, ini orang beriman, apapun kondisinya tetap baik dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau itu kebaikan dia bersyukur, dan apabila itu kesempitan, kesusahan, maka dia akan bersabar. Semuanya mendapatkan pahala, panen pahala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tanda kebahagiaan yang ketiga, dan ini adalah tanda yang terakhir, yaitu jika berbuat dosa beristighfar. Kita bawakan dalilnya di sini sebenarnya banyak. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyak ayat-ayat tentang bagaimana beristighfar dan bertobat. Cuman di sini kita bawakan dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Yursilis sama alaikum midarara. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdikum bi amwalin wa banina wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Al-Imam Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Shabih bahwasanya ia berkata, ada seseorang yang datang
mengadu kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah seorang dari generasi tabi'in. Salah satu yang menimba ilmu kepada Abdullah bin Abbas. Jadi tabi'in berjumpa dengan sahabat tetapi tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan tentang kegersangan bumi. Maka beliau berkata, beristighfarlah. Yang lain pun datang mengadu kepadanya tentang kemiskinan. Maka beliau SAW pun beliau rahimahullah ta'ala pun menyarankan untuk beristighfar. Beristighfarlah kepada Allah. Lalu datang yang lain sama. Ada orang yang belum diberikan keturunan, maka kata kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beristighfarlah kepada Allah. Ada yang lain mengadukan tentang kekeringan, maka jawaban sama serupa, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang aneh, ya Imam, kenapa seluruh orang yang datang kepadamu jawabannya sama, beristighfar? Maka dinukilkanlah oleh Hasan Al-Basri dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ila akhiril ayat. Ini kita telah sampai di penghujung. Lewat sedikit, target tadi jam 8. Lewat sedikit tidak apa-apa. Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayat Imam Bukhari bahwasannya, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Sementara di riwayat Imam Muslim 100 kali, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ah marrah. Sesungguhnya aku selalu bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah mencontohkan ibadah yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar minimal, ada di riwayat Bukhari 70 kali, ada yang di riwayat Imam Muslim 100 kali. Dan begitulah kita. Perhatikanlah ketika kita setelah salat fardu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang kita ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Karena dengan itu Allah akan menutupi yang kurang khusyuk kita, yang kurangnya bacaan kita, yang kita khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan. Siapa tahu ibadah kita hanya mendapatkan sepersekiannya. Karena kata Nabi SAW, seorang hamba itu ada mendapatkan separohnya, seperempatnya, sampai 1/8, 1/10-nya. Mungkin kita hadir, Allahu Akbar, katanya, itu hadir. Pas tahu-taunya assalamu, baru hadir lagi hati kita. Pas di rukuk sujudnya entah kemana, melayang-layang jiwa kita. Itu makanya kita banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW banyak, padahal Nabi SAW telah diampuni dosanya yang dahulu, yang sekarang dan yang akan datang, telah dijamin masuk surga, tapi Nabi SAW mengamalkan amalan yang paling tinggi, yang tidak ada yang melebihi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nabilah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita yang banyak kekurangan melupakan yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 tanda kebahagiaan yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin masih banyak kekurangannya, namun sebelum kita akhiri ada sedikit untuk menutup kajian kita, bahwasanya masyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah kebahagiaan itu berada di hati kita, bukan pada
apa yang ada berupa harta, anak, istri atau segala macamnya, rumah, tetapi ada di dalam hati kita. Sebagaimana pernah ulama terdahulu mengatakan, apa yang mereka perbuat kepadaku, padahal kebahagiaan di dalam jiwaku. Seandainya para raja-raja mengetahui bahwasanya kebahagiaan itu di dalam hati ini, maka dia akan mengunus pedangnya dan membawa pasukannya untuk merebut kebahagiaan tersebut. Tetapi alhamdulillah kebahagiaan itu dalam hati. Tidak ada yang bisa merampasnya. Tidak ada yang bisa merampasnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia itu ada sorga. Lam yadkhulunal jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada sorga. Dan barang siapa yang tidak memasuki sorga dunia tersebut, maka dia tidak akan bisa memasuki sorga akhirat. Apa itu sorga dunia? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya sorga dunia itu adalah mahabbah. Istilahnya cinta mahabbatullah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu zikrullah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya apapun amalan hatinya, khusyuk, rasa takut, tawakal, apapun dalam bentuk seluruh amalan hati diserahkannya kepada Allah. Tergantung hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan, ketenangan hati yang seseorang hamba apabila telah mendapatkan itu, maka dia telah memasuki surganya dunia. Kebahagiaannya di dunia. Sebagai Nabi SAW kita contohkan di awal tadi, ya Bilal, aqimis shalah. Wahai Bilal, tegakkanlah salat, iqamahlah, ariyah Nabi salat. Maka tenangkanlah jiwa kami dengan salat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan kebahagiaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu bukan milik makhluk, bukan milik benda-benda, harta benda yang lainnya, bukan pada anak kita, bukan pada istri kita, bukan pada kendaraan kita, bukan pada rumah kita, bukan kepada teman-teman kita. Tetapi Allah Azza wa Jalla yang memiliki kebahagiaan. Maka mintalah kebahagiaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikannya kebahagiaan kita di dunia berupa ketenangan hati ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surga dan dijauhi dari siksaan neraka. Itulah kebahagiaan yang hakiki yang para nabi diutus untuk hal itu, dan kitab suci baik kitab sebelumnya Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an menuntun kita untuk perihal yang demikian. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan syariatnya, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, menjadikan kita hamba Allah yang berbahagia, yang mudah-mudahan bukan di sini saja, di dunia saja Allah perjumpakan kita, Allah perjumpakan lagi kita di akhirat, di surganya, tentu dengan kebahagiaan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.